Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'un darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min alil khairat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kepemimpinan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat prinsip, baik itu dalam perjalanan sebuah pemerintahan ataupun setiap organisasi, bahkan ke sekup yang terkecil di keluarga kita masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadits sahih riwayat Bukhari. Semua kita adalah pemimpin, minimal untuk diri kita sendiri. Kalau dalam skup yang besar, skup wilayah pemerintahan, ada sebuah kalimat yang bagus disampaikan oleh pakar tata negara Muslim. Beliau adalah Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, kitab yang menjadi referensi umat Islam dalam ketatanegaraan. Beliau menyampaikan bahwa fungsi kepemimpinan itu paling tidak ada dua, yaitu li khilafati nubuwah fi hirasatiddin. Jadi fungsi kepemimpinan itu adalah untuk menjadi pengganti kenabian dalam rangka untuk menjaga agama. Yang kedua adalah wa riayatid dunya, untuk mengendalikan dunia. Itu fungsi kepemimpinan secara umum ya. Sebagai penerus perjuangan kenabian, kita tahu bersama bahwa Islam bisa tersebar luas sampai ke kita setelah periode kenabian dilanjutkan para al-khulafa ar-rasyidun, kemudian al-khilafah setelahnya ya, sampai ke kita. Nah, itulah fungsi kepemimpinan yang pertama adalah dalam rangka untuk hirasatuddin, menjaga agama kita supaya terus sesuai dengan petunjuk yang telah disampaikan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan asolahnya, tidak ada penyimpangannya. Dan juga yang kedua adalah riayatud dunya, mengendalikan dunia. Mirip dengan fungsi siasah syariah itu sendiri. Ada definisi yang sangat bagus dari beliau juga, Al-Imam Al-Mawardi, tentang siasah syariah. Itu maknanya adalah siyasatud dunya kai la tanharifa aniddin, mengendalikan urusan dunia agar tidak menyimpang dari agama. Sekali lagi, makna daripada siasah syariah, perpolitikan yang sesuai dengan syariah Islam itu adalah siyasatud dunya kailatan harifa aniddin. Bagaimana seorang pemimpin itu berusaha untuk mengendalikan dunia dengan segala urusannya. Apakah kaitannya
dengan pemerintahan, pendidikan, sosial, budaya, keamanan, ekonomi, semuanya dikendalikan, tetapi ada batasan kailatan harifanitin supaya tidak menyimpang dari aturan agama. Karena agama ini syamil, kamil, mutakamil, lengkap, hablum minallah, hablum minan nas, tinggal kita jalankan saja. Itulah fungsi khalifah. Khalifah itu adalah sebagai wakil pengganti kepemimpinan yang ada di dunia ini, hanya menjalankan aturan sesuai dengan apa yang telah diwariskan oleh para pimpinan kita dulu dari masa ke masa. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ada sebuah hadis yang dhaif tetapi maknanya benar. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita tentang urgensi kepemimpinan. Bunyinya begini: kama takunu yuwalla alaikum, atau kaifa ma takunu yuwalla alaikum. Bagaimanapun kondisi kalian, maka seperti itulah performa daripada pemimpin kalian. Saya ulangi ya. Kama takunu yuwalla alaikum, kaifa ma takunu yuwalla alaikum. Hadis ini dhaif, diakui oleh para ulama ini hadis yang dhaif, tapi hadis dhaif ini diperkuat ya oleh nusus yang lainnya, tidak berdiri sendiri ya. Dan selama bukan dalam masalah akidah, bukan masalah halal haram ya, bukan masalah hukum, kita masih bisa menjadikan hadis dhaif sebagai pertimbangan ya dalam hal fadhailul amal, dalam hal motivasi, at-targhib wa tarhib. Ada batasan-batasan yang disampaikan oleh para ahli hadis tentunya ya. Jadi bagaimanapun kondisi kalian, itulah maka yang nanti memimpin kalian itu adalah seperti itu. Kalau umatnya santri, maka yang terpilih adalah santri, pimpinannya adalah santri. Kalau umatnya kiai, yang terpilih adalah kiai. Kalau umatnya orang awam, yang terpilih ya orang awam, tidak paham apa-apa. Nah, kalau misalnya kita belum menemukan sosok pemimpin yang ideal saat ini, berarti kita memiliki PR yang masih berat. Bagaimana mengkondisikan umat ini supaya baik, memiliki pilihan yang baik sehingga terpilih pemimpin yang baik. Pada zaman Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, beliau salah seorang khalifah dari Bani Umayyah, itu kondisinya ya banyak terjadi kekacauan apalagi sebelumnya ya. Maka sepupu dan bahkan masih termasuk menantu daripada Sulaiman bin Abdul Malik, yaitu Umar bin Abdul Aziz, beliau galau ya, dan berdoa terus kepada Allah Ta'ala, menyampaikan, mengadu terus kepada Allah. Banyak pimpinan kaum muslimin menjadi gubernur, ada yang di Irak, ada yang di Syam, ada yang di Kufah, ada yang di Mekah dan lain sebagainya. Ini tidak amanah. Maka Umar bin Abdul Aziz terus berdoa pada Allah, ya Allah, datangkanlah pemimpin yang amanah kepada kami. Dan Allah menjawab doanya dengan terpilihnya beliau sendiri sebagai khalifah, walaupun beliau bukan putra mahkota. Jadi Sulaiman bin Abdul Malik punya anak-anak dan juga punya saudara, sementara Umar ini adalah menantunya, tidak termasuk garis keturunan yang memegang tampuk kekhilafahan sesudahnya. Tapi itu tidak ujuk-ujuk, ada proses yang dilalui. Ada seorang alim yang melakukan dakwah fardiyah kepada Sulaiman bin Abdul Malik sampai akrab. Diingat-ingat, namanya ini, seorang alim ini adalah bernama Roja bin Haywah Al-Kindi. Diingat-ingat namanya Roja bin Haywah Al-Kindi. Beliau seorang alim, faqih, menguasai banyak ulum syariah, terus mepet kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik.
terus sampai pertemanannya sangat akrab. Nah, pada saat detik-detik sakitnya Sulaiman bin Abdul Malik itulah beliau memberikan masukan, bisikan, usulan kepada khalifah. Wahai khalifah, yang tepat melanjutkan kepemimpinan setelah Anda ini adalah menantu Anda, Umar bin Abdul Aziz. Pertamanya ada penolakan, tapi setelah dipertimbangkan, dipikirkan dengan baik, maka diterima. Sampailah ketika Sulaiman bin Abdul Malik ini wafat, yang menggantikan dan dibaiat oleh kaum muslimin adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, kita tahu bersama bahwa dengan tampilnya seorang khalifah yang tegas, adil, memiliki amanah, cakap, profesional, Umar bin Abdul Aziz ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 2 tahun pemerintahannya, bisa mewujudkan sebuah negeri yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan bahkan Umar bin Abdul Aziz ini dikategorikan termasuk Khulafaur Rasyidin yang kelima. Yang terkenal adalah 4, tetapi karena keadilan pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau dikategorikan masuk dalam Khalifah Rasyidin yang kelima. Dan dari sisi bibitnya, beliau adalah masih cucu atau cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika satu malam ini kilas balik pada masa Umar, beliau ronda ataupun sidak setelah pagi tadi memberikan instruksi kepada seluruh warga supaya besok pagi semua masyarakat membawa susu, mengumpulkan susu, dibawa ke tengah lapangan. Maka beliau mengetes bagaimana respon rakyatnya dengan perintahnya itu. Jalan-jalan ya dengan pendampingnya. Maka beliau tertarik dengan perbincangan di salah satu rumah. Ada seorang ibu dan seorang putri. Ibunya mau curang, mencampur air susu dengan air, maksudnya susu murni dengan air ya. Tapi putrinya menolak. Bu, tadi khalifah memerintahkan untuk mengumpulkan susu, bukan dicampur dengan air. Kata ibunya, Khalifah Umar kan nggak melihat kita, nggak apa-apa lah kita untuk ngirit gitu. Tapi putrinya tetap ngeyel atau memberikan masukan terus, dan akhirnya ibunya menahan ya, menerima masukan daripada putrinya, mengumpulkan susu. Akhirnya paginya Khalifah Umar memerintahkan salah seorang putranya yang bernama Asim, kamu pergi ke rumah sana dan tanyakan kepada ibu itu tentang anaknya, dan lamarlah anaknya. Pada akhirnya proses mereka berdua menikah. Jadi dari keturunan soleh si Asim bersama seorang wanita solihah, itulah pada akhirnya nanti lahir seorang keturunan dan menjadi pemimpin besar, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi pemimpin itu tidak ujuk-ujuk datang ya, dia lahir dari keluarga yang bagus, punya potensi gen yang bagus, dan dia terus memiliki kemauan untuk belajar terus menerus. Baik, ini sekedar bingkai ya kepada kita semuanya untuk memiliki wawasan bagaimana seorang pemimpin yang strategis itu ya. Dan pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu, pembicaraan yang dilaksanakan disampaikan oleh masyarakatnya tentang masalah akhirat. Ketika hadir di warung kopi itu bicaranya tentang mutaba'ah yaumiyah lah dalam bahasa kita ya. Bagaimana sholat tadi malam, bagaimana murojaahmu, sudah berapa juz yang kamu hafal, bagaimana sholat duhahnya, bagaimana sodakohnya. Terus pembicaraan di masyarakat seperti itu. Sangat jauh berbeda dengan pembicaraan yang ada pada khalifah-khalifah yang lainnya. Kalau khalifah-khalifah yang lainnya, ada khalifah yang hobi pakaian, rakyatnya itu ya hobi pakaian semuanya.
mode-modenya itu soal pakaian. Ada yang hobi untuk merawat kuda, itu rakyatnya juga seperti itu semuanya, mengikuti daripada tren yang telah dijadikan atau dicontohkan oleh pimpinannya. Jadi itulah posisi seorang pimpinan yang strategis dalam sebuah pemerintahan negeri. Dan kalau kita tarik secara mikro pada sebuah organisasi, maka kepemimpinan itu juga sangat strategis. Ada 3 dimensi fundamental dalam proses tarbiyah. Saya ulangi, ada 3 dimensi fundamental dalam proses tarbiyah kita. Yang pertama, al-manhaj as-sahih, konsep yang benar. Yang kedua adalah al-wasail al-mutakamilah, sarana yang komprehensif, yang integral. Nah, yang ketiga terkait dengan tema kita adalah al-qaid atau az-zaim, al-hazim, al-amin, yaitu pemimpin yang tegas dan bisa dipercaya. Nah, ini 3 dimensi yang sangat fundamental dalam proses tarbiyah kita ini. Yang pertama adalah al-manhajus shahih, konsep yang benar. Kita hadir di tempat ini dan kita setia kepada organisasi kita ini karena meyakini bahwa apa yang kita ikuti adalah sebuah al-haq yang mengantarkan kita ke surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di surat Yusuf ayat 108, ayat yang sangat populer, menjadi zikir wirid kita, maksudnya motivasi kita sewaktu-waktu terus ya. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku, ad'u ilallah ala basirah, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Basirah artinya ilmu dan keyakinan. Aku berdakwah ini dengan sebuah pengetahuan dan keyakinan. Kita yakin bahwasanya jalan ini adalah jalan kebenaran. Kita setia di sini dan insya Allah kita akan terus berjuang di sini. Kita yakin kebenarannya. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Apa yang kita terima yang disampaikan oleh para guru kita itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Apa yang disampaikan Allah dan disampaikan oleh Rasulnya, kemudian diterjemahkan oleh para ulama sesudahnya dan seterusnya. Al-manhaj as-sahih ini merupakan modal yang sangat penting, yang sangat fundamental dalam proses tarbiyah kita. Yang kedua adalah wasail mutakabilah, syamilah, sarana yang sangat lengkap. Di era pandemi kemarin kita bersabar mengikuti tren ya, kita melakukan lockdown, kemudian isolasi, dan kita kondisikan proses tarbiyah kita. Tapi alhamdulillah, insya Allah ya, pandemi insya Allah mudah-mudahan terus berakhir, maksudnya ya, artinya hilang dari negeri kita dan juga negeri-negeri yang lain insya Allah. Artinya kita sudah diberikan keleluasaan untuk bertemu dan berinteraksi dan kembali kepada sarana-sarana tarbiyah secara lengkap seperti yang dulu. Kita hadir dalam rangka untuk melaksanakan tarbiyah jasadiyah, kemudian juga diisi dengan tarbiyah fikriyah, tarbiyah akliyah, kemudian juga ada tarbiyah ruhiyah, lengkap ya. Jadi sarana mukhayyam ini adalah sarana tarbiyah yang lengkap. Eman, kalau seandainya kita tidak ada udzur yang sangat syar'i, yang sangat mendesak, tidak hadir di sarana tarbiyah seperti ini. Dan harus selalu menanamkan ruh niat jihad dalam hati kita. Kita ini adalah dalam rangka untuk
seperti surat Al-Anfal ayat 60, wa'aitu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka dari berupa kekuatan apapun. Apakah kuwah jasadiyah, apakah kuwah iktisadiyah, apakah kuwah ilmiah, fikriyah, apakah kuwah i'tiqadiyah dan sebagainya. Kekuatan dari isim nakirah, tidak ditentukan kekuatan jenis apa, kita persiapkan semuanya. Kalau kita yang sudah terbiasa survival misalnya dalam waktu 3 hari ataupun 4 malam, kita dalam hal ini dalam kondisi tertentu nanti nggak tahu kapan saatnya, kita sudah siap. Kalau kita sudah terbiasa jalan jauh selama misalnya 20 jam, 24 jam, sewaktu-waktu nanti kondisinya menuntut kita untuk berjalan seperti itu, kita sudah punya pengalaman, sudah siap. Nah, jadi kembali kepada niat awal ya. Para ulama fikih mengatakan al-wasail laha ahkamul ghayah, bahwasanya sarana itu mengikuti hukum tujuannya. Kalau tujuannya wajib, sarananya wajib. Kalau tujuannya sunnah, sarananya sunnah. Kalau tujuannya haram, sarananya juga haram. Tadi sudah saya jelaskan tujuan kita dalam rangka untuk tadribul amal di sini, tadrib jasadi di sini, dalam rangka untuk menyiapkan kondisi kita supaya selalu siap siaga nanti dan menjadi terdepan untuk membela agama kita, membela umat kita, membela bangsa kita, NKRI tercinta kita. Maka itu adalah sebuah hal yang wajib. Al-waton ya, hubbul waton, kita cinta kepada tanah air, nasionalisme itu adalah sesuai dengan fitrah kita. Rasulullah pada saat mau meninggalkan Mekah itu menangis ya, ketika mau hijrah perbatasan Mekah itu beliau menangis dan mengadu, ya Allah, seandainya mereka tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkan Mekah, karena Mekah adalah tanah airnya, tanah tumpah darahnya, kelahirannya. Jadi menangis, ada ikatan hati di situ. Kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, kita makan di sini, istirahat di sini, maka kita harus punya ikatan kecintaan kepada negara kita. Jadi itulah nasionalisme yang ada dalam diri kita, tidak perlu diragukan lagi. Dan itulah Islam mengajarkan seperti itu kepada kita semuanya. Poin berikutnya yang penting tentang sifat-sifat utama pemimpin. Sifat-sifat utama yang harus kita miliki sebagai seorang pemimpin dimanapun level kita. Ada 3 yang dimaksudkan di sini. Saya sebutkan secara global dulu supaya tidak lupa ya. Nanti bisa ditulis bagi yang membawa alat tulis. Yaitu al-ikhlas wal quwwah. Seorang pemimpin itu harus memiliki keikhlasan dan kekuatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-mawaddatu wal qurba, kecintaan dan kedekatan. Yang ketiga, al-kafa'atul aliyah al-amanah, kemampuan yang tinggi serta bisa dipercaya, memiliki sifat amanah. Baik, ini 3 sifat prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pertama, al-ikhlas wal quwwah, keikhlasan dan kekuatan. Kita jauh-jauh datang ke sini ya, mohon maaf. Masing-masing kita meninggalkan aktivitas yang bermacam-macam. Kita ingin menjadi junud aqidatin wa fikrah. Kita ingin menjadi pasukan akidah dan pasukan pemikiran, bukan junud ghardin man manfaah, bukan pasukan yang berorientasi kepada tujuan dan manfaat semata-mata. Seperti
yang terjadi di perang Hunain ya. Ini kalangan sahabat saja ada kecemburuan seperti itu, apalagi generasi kita yang jauh dengan masa risalah kan. Perang Hunain ini perang yang menjadi pelajaran penting bagi kita kaum muslimin. Ketika Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan mereka 10.000. Kemudian perang Hunain bulan Syawalnya tahun yang sama ada tambahan 2.000 orang. Ini orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam, dan mereka itulah yang ngaco barisannya, yang ingin lari dari medan perang Hunain itu 2.000 orang ini. Tapi ketika Rasulullah dan para sahabat mendapatkan kemenangan, yang mendapatkan ghanimah itu hanya 2.000 orang ini. Coba bisa antum bayangkan bagaimana perasaan kaum Ansor 10.000 itu. Ada provokator itu ya. Oh, itu Muhammad hanya ingat keluarganya di Mekah, sudah lupa dengan kita. Oh, itu pokoknya nepotisme dan sebagainya ya. Maka dipanggil orang-orang juru bicaranya, siapa, simpul-simpul yang menjadi provokator dipanggil, dikasih tahu sama beliau, apakah kalian lebih ridho dengan dunia daripada akhirat? Apakah kalian mengharapkan ini itu dan sebagainya? Seandainya kaum Muhajirin memilih, kaum Mekah maksudnya memilih satu jalan dan kaum Ansor memilih satu jalan, maka aku akan memilih yang ditempuh kaum Ansor. Tidakkah kalian rela untuk membawa aku pulang ke Madinah daripada kalian membawa perbekalan ghanimah yang banyak itu? Akhirnya menangis kaum Ansor dan mereka ridho ya. Nah, itulah contoh kurang lebih ya, bahasa dalam syirah sangat bagus sekali, bisa kita baca ya. Itu manusiawi. Kadang-kadang setelah dalam proses perjuangan itu yang menikmati bukan orang-orang yang berjuang dalam barisan peperangan, tapi mungkin kadang-kadang yang di pinggir-pinggir itu yang menikmati, nggak masalah. Nahnu junudu aqidatin wa fikrah walasna junuda ghurdin manfa'ah. Kita adalah pasukan untuk memperjuangkan akidah dan pemikiran, bukan pasukan untuk tujuan dan manfaat yang pragmatis. Itulah makna daripada syiar Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan kita. Allahu Akbar. Itu maknanya. Allahu ghayatuna. Allah tujuan kita, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan kedudukan, bukan tujuan-tujuan dunia, tapi Allahu ghayatuna. Amal quwwah fasyiarul Islam fi kulli nudumihi wa tasyri'atihi. Adapun kekuatan itu adalah syiar Islam dalam setiap aturan-aturannya dan syariat-syariatnya. Itulah makna kekuatannya. Tadi sudah kita bacakan Al-Anfal 60, wa aitu lahum mastata'tum min quwwah. Kemudian Nabi Musa itu juga memiliki kekuatan. Fa inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Sesungguhnya orang yang layak untuk kamu pekerjakan adalah yang memiliki sifat kuat dan amanah. Jadi Nabi Musa ceritanya panjang sekali ya, karena beliau ini nabi yang paling banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran, kurang lebih 136 kali. Baru yang kedua Nabi Ibrahim 69 kali, yang ketiga Nabi Yusuf 58 kali. Nabi Musa sangat panjang kisahnya. Nah, ketika Nabi Musa ini melakukan kesalahan di Mesir ya, ada orang Bani Israel dan suku Kipti berkelahi, beliau mau memisahkan ya. Kemudian yang dari suku Kipti ini melawan, kemudian dengan sekali sentuh dia geblak dan akhirnya mati ya. Tidak sengaja Nabi Musa terus tertuduh Nabi Musa dan dikejar-kejar, maka lari dia dari Mesir. Lari dari Mesir sampai ke perbatasan Palestina dan dia
diberi suaka politik oleh Nabi Syuaib di Madian. Nah, di Madian itu ketemu dengan dua gadis yang malu-malu mengambil air nggak bisa. Akhirnya Nabi Musa membantu dua gadis, dan pada akhirnya Nabi Musa menjadi suami salah satu dari gadis ini, ya. Gadis yang cerdas ini menjadi salah satu daripada istrinya Nabi Musa. Nah, jadi ceritanya panjang. Beliau memiliki sifat al-qawiyul amin, yaitu seorang yang kuat dan bisa dipercaya. Di surah 28 ayat 26. Kemudian Nabi Yahya diperintahkan, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab dengan kekuatan. Kemudian sifat Talut. Talut ini juga luar biasa. Fazatahul bastata fil ilmi wal jism. Allah memberikan tambahan kelebihan kepada Talut, kekuatan baik itu dalam fisiknya atau dalam ilmunya. Kemudian ada hadis yang sangat populer, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Ta'ala daripada mukmin yang dhaif. Wa fi kullin khair. Masing-masing punya kelebihan. Baik. Ada yang kuat lari 10 kilo, baik. Ada yang hanya kuat lari 3 kilo juga baik. Ada yang nggak kuat lari juga baik juga, nggak apa-apa. Tapi harus diperbaiki nantinya, ya. Selama dia mukmin, fi kullin khair, pasti ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Kamu seriuslah untuk melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan putus asa, jangan lemah. Fa in asabaka syai'un, kalau kamu ditimpa sesuatu, jangan berandai-andai. Lau anni fa'altu kadza wa kadza, kalau aku melakukan ini akan terjadi begini, yang sudah lewat itu enggak boleh. Fa inna lau taftahu amal syaitan, karena lau itu bisa membuka peluang pintu setan. Walakin kul, akan tetapi katakanlah. Ini kalimat untuk kita mendapatkan sesuatu yang mengecewakan, ya. Hadisnya begini, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ayo kita baca-baca. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Nah, itu diingat-ingat, ya. Saya sering mendengar orang qadarullah, ya benar, tapi kurang tepat, ya. Yang lebih tepat bahasa hadis pakai fi'il madhi, ya. Qaddarallahu, Allah telah mentakdirkan. Wa ma syaa, dan apa yang dikehendaki Allah, fa'ala, Allah mengerjakan. Nah, jadi dikembalikan kepada masyiatullah. Seandainya tadi saya nggak berangkat kerja, nggak kecelakaan, wah belum tentu. Di rumah kepreset di kamar mandi juga bisa, banyak yang meninggal juga, masya Allah, ya. Jadi nggak boleh berandai sesuatu yang sudah lewat. Kalau yang akan datang boleh, seandainya yang belum terjadi boleh, ya. Kalau sudah terjadi nggak boleh. Nah, jadi kembali ke al-ikhlas wal quwwah, ini satu kalimat, ya. Ikhlas itu melahirkan kekuatan. Ikhlas melahirkan kekuatan. Ada kisah seorang yang punya fisik kuat, barangkali seperti para panitia yang fisiknya kuat-kuat, ya. Dia keluar rumah, ya, dikasih tepuk tangan. Ya, aplaus, ya. Allahu Akbar. Bapak biar nggak ngantuk. Jadi dia keluar rumah bawa kapak. Semangat luar biasa. Di tengah jalan dicegat oleh orang yang tinggi besar, kekar. Kamu mau kemana? Saya akan menebang pohon yang dijadikan sesembahan tuh di kampung sana. Kata orang yang nyegat ini, nggak bisa, pulang kamu. Nggak mau. Saya tetap akan memberantas kesyirikan. Akhirnya duel. Ternyata orang yang kuat yang menghalangi ini tumbang, ya. Sekali angkat langsung jatuh. Tapi karena dia capek nggak meneruskan. Besoknya baru dia berangkat lagi, dicegat lagi. Kali ini ada negosiasi. Kalau tadi permainan fisik
sekarang permainan otak ya. Kalau kemarin okol, sekarang akal. Nah, bagaimana akalnya? Hilah ya. Dia pakai strategi. Kamu gak usah berangkat. Kamu kan butuh uang. Kamu miskin. Butuh uang kan? Kamu pulang. Setiap pagi di balik bantalmu, kamu akan temukan uang. Uang emas, uang dinar. Dia pikir-pikir, gak apa-apa ya. Akhirnya dia pulang. Betul. Setiap pagi dia dapatkan dari balik bantalnya itu uang emas. Wah, gembira sekali. Besoknya dia dapatkan. Besoknya sampai 1-2 bulan. Menginjak bulan ketiga selesai, nggak ada lagi. Dia marah. Mana itu uangnya? Sudah nggak ada lagi. Akhirnya dia bawa kapak. Kemudian dia mau nebang pohon itu. Dicegat lagi sama orang yang dulu cegat. Mau kemana kamu? Mau ini. Untuk apa? Untuk nebang itu. Enggak, kamu pulang. Nggak mau. Duel. Nah, pada sesi terakhir ini dia kalah 1 kali, dijatuhkan oleh orang yang kekar. Setelah jatuh dia penasaran, siapa kamu? Kata yang tinggi kekar, aku ini iblis. Loh, iblis menyamar sebagai manusia. Kenapa pada saat dulu awal saya menang melawan kamu, walaupun kamu tinggi besar, tapi sekarang saya kalah. Kata iblis, ketahuilah, ketika kamu dulu pergi dari rumah membawa kapak, itu jihadnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Allah memberikan kekuatan kepadamu. Baiklah, kita teruskan. Jadi ikhlas dan kekuatan ini satu paket ya. Ketika kita berjuang dengan ikhlas, walaupun belum sempurna, maka Allah lah yang akan menyempurnakan kita untuk mencapai ketujuan kita. Biasanya Dr. Kamal itu yang menyampaikan gitu ya. Bisa insya Allah hadir ke sini. Allah Akbar. Nah, bagaimana dalil syar'inya? Saya sampaikan ya. Ada sebuah hadis cerita seorang yang akan bersedekah. Dia bawa uangnya keluar dari rumah untuk menyampaikan sedekah. Maka dia bertemu pada malam itu dengan seorang laki-laki. Dikasih ini uang. Nah, setelah itu sudah dia pulang ya. Orang-orang heboh, satu kampung heboh. Kenapa? Yang dikasih ini ternyata seorang pencuri. Wah, heboh ini, ada fitnah. Gimana sih orang pencuri kok dikasih uang? Nah, heboh. Sudah. Akhirnya dia agak menyesal. Ya Allah, tolong tunjukkan aku kepada orang yang tepat aku kasih sedekah. Malam hari berikutnya dia keluar rumah bawa uang yang cukup banyak. Dia orang kaya. Maka dia bertemu dengan seorang wanita. Dikasih, ya ini uang, silakan kamu bawa untuk keluarga. Maka pulanglah dia. Orang-orang satu kampung heboh lagi. Viral ya. Kalau sekarang di grup-grup WA ya, grup WA RT RW viral. Gimana? Pencuri apa ini, pelacur ini yang malam ini dikasih uang. Gimana ngasih uang kepada pelacur? Akhirnya dia menyesal, ya Allah tunjukkan aku orang yang tepat untuk menerima sedekah. Nah, malam yang berikutnya dia bawa uang lagi, bertemu seorang laki-laki, dikasih uang, dia pulang. Heboh lagi satu kampung, viral lagi. Kenapa? Karena yang dikasih ini orang kaya, lebih kaya daripada yang ngasih. Wah, gimana sih ngasih uang kepada orang yang lebih kaya? Tapi ternyata tadi ya, Allah yang menyempurnakan tujuan niat ikhlas orang ini dengan memberi sedekah kepada 3 objek yang sepertinya tidak tepat. Allah yang akan memberikan pelajaran hikmah. Orang yang pertama, dia berhenti dari profesinya, gak jadi mencuri. Dia sudah keluar rumah, sudah punya niat mencuri, karena dia sudah dapat uang untuk modal usaha, dia ganti profesi, gak jadi mencuri lagi. Yang kedua, malamnya dia sudah siap-siap mau praktek di tempat tertentu ya, untuk dapat uang.
ini sudah dapat uang, tidak ada syarat dan ketentuan, dia pulang dengan uangnya untuk keluarganya, untuk usaha, dia alih profesi, tobat dari profesi pelacurannya. Yang ketiga, orang kaya ini menjadi tersentuh hatinya, ya Allah, saya lebih kaya daripada orang yang ngasih. Kenapa dia lebih dermawan daripada saya? Saya nggak boleh kalah. Maka sejak saat itu dia menjadi orang yang lebih dermawan. Subhanallah, ya, luar biasa. Itulah buah daripada keikhlasan. Ketika kita berjuang dengan ikhlas, mungkin ada kurang-kurangnya, mungkin balihonya kurang banyak, mungkin stikernya kurang banyak, benderanya barangkali ya mencret-mencret gitu, ya, banyak yang hilang macam-macam. Tapi ketika kita ikhlas dalam berjuang, Allah nanti yang menyempurnakan kita untuk mencapai tujuan kita. Allahu Akbar. Merdeka. Nah, al-ikhlas wal quwwah, ya, itu syarat pertama seorang pemimpin. Yang kedua, al-mawaddatu wal qurba. Al-mawaddatu wal qurba, cinta dan kedekatan. Nah, itu pemimpin ya harus memiliki sifat al-mawaddatu wal qurba. Dalilnya di surat At-Taubah ayat 128 yang sering dibaca biasanya di akhir-akhir atau di sela-sela tahlil, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini ada kriteria seorang rasul di sini. Sungguh telah datang rasul dari kalian, kalian mengenalnya sejak kecil, tahu nasabnya, bagaimana amanahnya, min anfusikum. Kemudian azizun alaihi ma'anitum, beliau sangat sedih mendengarkan, menerima kepenatan, kepayahan yang dirasakan oleh para sahabatnya. Harisun alaikum, sangat antusias untuk memberikan hidayah kepada orang-orang kaum muslimin dan juga mendakwahkan orang-orang kafir. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman sangat lembut, sangat kasih sayang. Itulah seorang Rasulullah SAW. Walaupun beliau disakiti, beliau punya tetangga Yahudi yang tiap hari menaruh batu di depan rumah beliau. Setiap kali beliau lewat tersandung dan jatuh sampai berdarah. Ketika Yahudi ini sakit, beliau yang pertama kali mengunjungi, dibelikan kurma dari pasar, terus dikunjungi kemana kabarnya, sampai tersentuh hati ini dan mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Maka Allah menurunkan surat Al-Imran 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum, dan seterusnya, ya. Itulah cerita tentang bagaimana kedekatan dan kasih sayang yang dimiliki oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Ketika beliau Mi'raj, itu dikasih salam oleh penduduk langit, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu Nabi nggak mau mendapatkan salam sendirian. Maka apa? Minta supaya salamnya itu adalah juga kepada umatnya, yaitu kepada kaum muslimin yang mengikutinya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, ya. Jadi salamnya bukan untuk beliau, tapi juga untuk umatnya, untuk kita semuanya. Ketika beliau menyembelih binatang kurban, ya, kambing, hadza min Muhammad wa min ali Muhammad wa li ummati Muhammad. Ini dari Muhammad, dari keluarganya, dan untuk umat Nabi Muhammad yang tidak mampu berkorban. Itu sudah diwakili oleh Rasul kita. Itulah luar biasa rofah, kasih sayangnya, rahmat beliau kepada kita umatnya. Nah, ini pemimpin, ya, memiliki mawaddah, kecintaan dan kedekatan dengan para yang dipimpin. Para sahabat itu masing-masing itu merasa paling diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan, ya, sepertinya itu
ya mereka ada unsur-unsur GR-nya lah ya, seolah-olah dirinya yang paling diperhatikan ataupun yang merasa tersindir ya kalau ada sesuatu yang mungkin kurang cocok. Nah, sampai seperti itulah para sahabat itu, luar biasa. Yang ketiga adalah al-kafa'ah al-aliyah al-amanah. Sifat pemimpin itu adalah harus memiliki kafa'ah, memiliki kemampuan yang tinggi, yang amanah. Ya, kita sudah sering diberikan arahan kalau misalnya ketua DPD levelnya bupati, ketua DPC levelnya Pak Camat, ketua ranting levelnya Pak Kepala Desa atau Pak Lurah. Nah, itu dalam rangka untuk meningkatkan posisi kita. Kalau mereka di struktur pemerintahan bedanya punya wilayah, kita juga punya wilayah dakwah itu di skup yang kita ada di yang memiliki kekuasaan di situ ya. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan kafa'ah, kemampuan dalam waktu ataupun sarana-sarana yang memungkinkan apapun ya, kita tingkatkan kafa'ah. Kita mensyukuri tahaddud bi nikmah. Ini konteksnya adalah kita mensyukuri nikmat yang telah kita dapatkan, kita dididik untuk menjadi profesi seperti apapun. Kita tidur di hotel bintang 5, alhamdulillah. Kita tidur di lapangan, ya alhamdulillah, nggak ada masalah. Itulah dinamika dunia, kadang di atas, kadang di bawah, tidak ada masalah. Nah, jadi kita dilatih untuk selalu memiliki sifat ketawaduannya. Saya yakin ada di antara antum yang seorang direktur, ya, ada di antara antum yang pejabat, mungkin pejabat di mana, level manapun. Ada di antara antum seorang mubalik, seorang ustadz yang jauh lebih tinggi ilmunya dari saya, tapi tawadhu mendengarkan, nggak ngantuk, terus aku yang murti misalnya ya, nggak ada pemikiran seperti itu. Ada di antara antum yang punya level macam-macam, tapi di sini kita mengenolkan diri kita, menahan ego kita, disuruh panitia, disemprit-semprit, disuruh macam-macam. Itu adalah tarbiyah kita, tarbiyah untuk kita semuanya, supaya kita bisa mengendalikan ya, mengendalikan mujahidun li nafsihi ya, kita mengendalikan diri kita. Baik, berikutnya setelah seorang pemimpin ini mendapatkan, memiliki sifat ikhlas dan kekuatan, kemudian yang kedua dia cinta dan dekat, yang ketiga dia punya kemampuan. Nah, ini akan terlahir yang kita sampaikan di depan, as-siqah al-mutabadilah, kepercayaan yang timbal balik. Kepercayaan yang timbal balik. Kalau dalam hadis arba'in, nanti bisa dibuka hadis arba'in nomor 28. Itu diantara wasiat Rasulullah, alaikum bitaqwallah, kalian bertakwa kepada Allah. Kemudian wa bisam'i wa ta'ah, mendengar dan mentaati. Wa in ta'ammarakum abdun, walaupun yang memerintahkan kalian itu adalah seorang hamba. Seorang hamba kan aslinya nggak boleh sebagai pemimpin ya, dia karena terbatas kepemilikannya. Tapi walaupun yang memimpin kita itu seorang hamba, asam wa ta'ah, nggak boleh kita lawan, karena makomnya dia pada saat tertentu itu nanti menjadi pemimpin kita. Melahirkan apa? Itminan, nyaman, kenyamanan. Kita nyaman dengan pimpinan kita, kita nyaman dengan qaid kita, nyaman dengan pembina kita, nyaman dengan pembimbing kita. Itu penting ya, itminan. Itminan, nyaman dengan orang yang menjadi pimpinan kita. Nah, itminan ini saya ringkas karena waktunya tinggal 10 menit, akan berdampak kepada 8 poin. Saya sebutkan secara ringkas. Ketika seorang jundi itu itminan, seorang qaid juga itminan kepada yang dipimpin, maka masing-masing satu memiliki sifat mahabbah, cinta.
Yang kedua, al-ihtiram wa takdir, menghormati dan memuliakan. Jadi kadang-kadang kita perlu belajar kembali ya tentang taklim ta'lim, mempelajari bagaimana sih sikap seorang murid kepada gurunya. Kadang-kadang kita kurang punya ihtiram pada guru kita. Maka ini kita diingatkan kembali untuk berihtiram dan mengangkat, menghormati pimpinan kita. Yang ketiga, at-ta'atu, yaitu mentaati kepada pimpinan kita. Yang keempat yang tadi saya singgung adalah al-musarahah, terus terang. Jadi kalau seorang pemimpin belum mampu menggali ta'arufnya belum lengkap, ini kurang musarahah. Salah satu indikator ekonomi seseorang itu coba lihat kamar mandinya. Kalau odolnya habis, belum dibuang-buang, dipencet-pencet terus, nah itu berarti nggak punya uang. Ya. Nah itu hanya sekedar ilustrasi ya. Jadi musyawarah terus terang ya. Kadang-kadang ada di antara kita ada ketimpangan, satu berlebih pendapatannya, keluarga yang lain masya Allah serba kekurangan tapi nggak tahu karena tidak ada fasilitator yang menjembatani komunikasi ya. Jadi perlu musyawarah. Yang kelima, kasratus syura, sering melakukan musyawarah. Jadi kalau organisasi nggak pernah ada musyawarah, tingkat ranting nggak ada musyawarah, tingkat cabang nggak ada, apalagi tingkat DPD nggak pernah ada rapat DPD, nggak ada syura pleno dan sebagainya. Nah ini hati-hati ya, berarti tidak sehat. Yang keenam, tanmiyatul khibrat, yaitu mendayagunakan, memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh para anggota. Jadi ada pendelegasian ya, dalam hal kepemimpinan, tidak didominasi terus-menerus oleh dia. Yang ketujuh adalah quwwatus silah, yaitu kekuatan dalam hal hubungan tadi ya. Jadi tidak ada sekat. Nah yang terakhir kedelapan, suhulatul ittisal, gampang untuk dihubungi. Nah ini sepele sepertinya ya, tapi menjadi hal yang kadang-kadang menimbulkan masalah. Jadi menjadi pemimpin itu mudah dihubungi. Kalau sekarang modelnya WA. Jadi jangan sampai pemimpin WA-nya disetting supaya menjadi sulit, apalagi memblokir anggotanya. Ya Allah ya. Jadi mudah dihubungi, mudah membalas. Selama kalau misalnya nggak sempat, Afanahi saya masih sibuk, nanti saya balas ya, misalnya. Sekarang masih sibuk macam-macam ya, sudah ya kita balas seperti itu kan nggak apa-apa ya. Kadang-kadang kita melupakan hal-hal teknis seperti itu, tapi dampaknya berat ya. Orang yang akan diperlakukan dengan yang tidak baik, maka suatu saat dia akan diperlakukan oleh orang lain dalam waktu yang lainnya yang jauh lebih menyakitkan daripada itu. In ahsantum ahsantum bi anfusikum, kalau kita berbuat baik, dampak baiknya untuk kita. Wa in nasatum falaha, berbuat buruk itu kembalinya lagi ke kita. Jadi tabungan itulah itu, kalau kita menanam sesuatu yang kita panen adalah sesuai yang kita tanam. Alhamdulillah sudah selesai materinya. Allahu Akbar. Baik ya, kita kembali